Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini. Benchmark konsultan hak kekayaan intelektual resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. Nah, pertanyaan kali ini kita akan membahas apakah merek dijadikan dasar persyaratan administratif yang harus dilengkapi bagi pelaku usaha yang ingin mengikuti tender di beberapa perusahaan, baik dia di BUMN ataupun perusahaan-perusahaan swasta ya. Nah, baik perusahaan BUMN ataupun kementerian ataupun perusahaan-perusahaan swasta itu sekarang sudah menerapkan persyaratan bagi pelaku usaha yang mengikuti tender harus melampirkan sertifikat merek ya sebagai salah satu persyaratan. Nah, ini jadi para pelaku usaha sekarang sudah harus melek ya terhadap produk ataupun jasanya yang ingin diperdagangkan, segeralah dilindungi. Nah, lalu bagaimana dengan yang belum mendaftarkan, akan mendaftarkan namun sertifikatnya belum terbit? Ya, karena kan dalam proses permohonan pendaftaran merek yang kita ajukan di DJKI itu ada butuh waktu ya, masa tunggu di mana DJKI melakukan proses tahapan-tahapan pemeriksaan. Nah, itu paling cepat biasanya itu sekitar waktunya adalah 11 bulan menunggu baru terbit sertifikat merek. Itu minimal ya, minimal 11 bulan bisa lebih. Nah, lalu bagaimana dengan pelaku usaha yang sudah ingin mendaftarkan mengikuti tendernya namun sertifikat mereknya belum ada. Nah, jadi dalam proses pendaftaran merek ketika kita mengajukan maka kita akan menerima namanya adalah bukti permohonan pendaftaran merek yang dikeluarkan oleh DJKI. Nah, di dalam bukti itu akan ada nomor permohonan, tanggal penerimaan dari DJKI dan stempel dari DJKI. Nah, bukti permohonan ini bisa digunakan dalam mengajukan atau mengikuti peserta tender di perusahaan-perusahaan tersebut ya. Apakah itu dia BUMN, kementerian ataupun perusahaan swasta ya. Jadi dengan menggunakan bukti daftar merek seperti itu. Nah, lalu bagaimana apakah sertifikat merek yang sudah terbit ataupun bukti daftar merek yang sudah terbit bisa kita lakukan perubahan terhadap logo, terhadap jenis barang ataupun jenis jasa ya. Misalnya ingin ditambahkan karena pada saat diajukan tidak termasuk jenis barang ataupun jenis jasa tersebut. Kemudian dengan kelas apakah bisa kita revisi gitu ya. Nah, jawabannya adalah terhadap logo, terhadap jenis barang ataupun jasa maupun kelas barang ataupun jasa, baik itu yang tercantum di sertifikat merek maupun di bukti pendaftaran merek tidak bisa dilakukan revisi ya atau edit ya. Apa yang bisa dilakukan? Mengajukan permohonan pendaftaran merek baru lagi meskipun kelasnya atau jenis barangnya sama, hanya logonya saja yang berbeda, tapi itu dihitung sudah harus mengajukan permohonan merek baru lagi. Nah, untuk itu bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya, kami sarankan pastikan dulu label mereknya itu yang mau didaftarkan adalah label merek yang benar-benar akan diperdagangkan ya untuk barang atau jasa yang sesuai juga dengan yang kita perdagangkan. Nah, itu yang paling penting ya, karena kalau sudah terbit nomor permohonan, apalagi sertifikat merek yang sudah terbit, itu tidak bisa dilakukan edit ataupun revisi terhadap logo tersebut maupun terhadap jenis barang ataupun jasanya ya. Jadi apa yang tercantum di bukti permohonan maupun di sertifikat merek, maka itulah yang diberikan perlindungan begitu. Nah, DJKI itu memeriksa terhadap permohonan yang kita mohonkan. Jadi apa yang tercantum dalam permohonan yang kita mintakan perlindungan, maka itu yang akan diproses. Kalau tidak ada di situ, tidak bisa dilakukan revisi ya, baik itu jenis barang, jenis jasa, kelas maupun logo. Nah, ini paling penting sekali ya. Jadi logo, label merek sama merek itu sama ya. Jadi logo itu bagian dari tanda pengenal yang ditampilkan secara grafis dalam suatu merek begitu ya. Jadi ada logo, bisa juga gambar, bisa juga kata, bisa kombinasi dari dua unsur tadi ya, misalnya kata plus logo gitu ya, nama plus logo begitu, plus juga nanti ada susunan warna. Nah, itu tergantung dari si pemohon mau menggunakan mereknya atau logonya seperti apa yang akan dilekatkan pada barang ataupun jasa. Nah, ini penting juga saya sampaikan
Apa sih itu kelas barang atau kelas jasa ya? Karena banyak juga pelaku usaha yang belum memahami terkait prosedur pendaftaran merek yang akan diajukannya ya. Jadi dalam proses pendaftaran merek, hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama, merek yang kita mohonkan adalah merek yang memang akan kita perdagangkan ya. Jadi itu pastikan, baik itu dia susunan warna, bentuknya, cara penempatan penulisannya gitu ya, harus sesuai dengan apa yang kita perdagangkan. Yang kedua, pastikan merek ini mau kita lekatkan pada jenis barang atau jasa apa gitu ya. Kenapa? Karena sistem pendaftaran merek itu biayanya ditentukan per kelas barang atau jasa ya. Cara penentuan kelasnya ditentukan dari apa? Dari rincian jenis barang ataupun jasa yang kita mohonkan perlindungan. Kenapa? Acuannya adalah di sistem klasifikasi merek ya. Kita acuannya ke NIS Agreement. Nah, itu adalah perjanjian terkait sistem klasifikasi kelas barang atau jasa yang berlaku secara internasional. Jadi setiap negara yang ingin mendaftarkan mereknya itu wajib mengacu kepada sistem klasifikasi kelas barang atau jasa ya. Jadi sistem klasifikasi merek kelas barang atau jasa itu ada 45 kelas ya. Kelas 1 sampai kelas 34 itu dia masuknya kelas barang, kelas 35 sampai 45 dia masuknya ke jasa. Nah, nanti di sini kita akan tuliskan link ya yang bisa dicek apa saja masing-masing kelas itu, rincian daripada jenis barang ataupun jenis jasanya, sehingga nanti bisa dipilih. Nah, itu penting ya. Kenapa? Kesalahan kita memilih jenis barang atau jasanya ya dan kelasnya itu akan berakibat perlindungannya tidak sesuai dengan apa yang kita perdagangkan begitu. Jadi yang dilindungi adalah apa yang kita mohonkan ya. Jadi kalau kita mohonkan misalnya logo itu dilekatkan pada jenis barang pakaian itu masuk di kelas 25 ya. Kemudian diberikan sertifikat, maka sertifikat itu akan muncul di situ merek yang kita mohonkan dan jenis barangnya adalah pakaian di kelas 25. Nah, jika misalnya kita produksi juga ini misalnya produksi kaos ya. Apakah kita bisa pakai itu sertifikat? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada di situ kaos ya. Oleh karenanya pastikan di awal ya, pastikan di awal jenis barangnya apa saja yang akan kita perdagangkan ya, baru kita ajukan permohonan begitu. Untuk itu, bagi pelaku usaha yang ingin mengikuti tender, sebaiknya segera melindungi mereknya agar bisa mengikuti tender dengan melampirkan bukti kepemilikan merek. Demikian dari kita, semoga ini bermanfaat. Silahkan share, kemudian subscribe ya apabila ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.